Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah sekalian, salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama muntaqab. Senantiasa Allah cucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, kita akan melanjutkan daripada pengajian kita di dalam kitab Shiratal Mustaqim ini di bagian luar, yaitu kitab Sabilul Muhtadinnya. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan daripada bab haji ini, haji dan umrah, dan kita selesaikan dari fasal ke fasal, dari bab ke bab, perkara-perkara yang berkaitan dengan haji. Alhamdulillah, dengan beberapa bulan ya. Kini kita akan masuk kepada bab berikutnya, yaitu daripada bab udhiyah atau bab kurban. Kita akan membahas bab kurban ini sampai selesai, sampai khatam kitab ini. InsyaAllah, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk berbuat taat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul udhiyatu. Babul udhiyatu. Pakai tasydid huruf ya-nya. Babul udhiyatu. Ini bab pada menyatakan kurban. Ini bab pada menyatakan kurban. Bermula kurban itu barang yang disembelih daripada ni'am, binatang ternak dalam kurung, karena mendapangkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mendapangkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Tahu mendapangkan. Nanti bila jumpa kitab Melayu itu, ini di dalam kitab Aqidatun Najin ada kalimat mendapangkan. Mendapangkan itu mendekatkan diri kepada Allah. Bermula kurban itu barang yang disembelih
Bermula kurban itu barang yang disembelih daripada ni'am binatang-binatang ternak. Ni'am bukan na'am ya. Na'am itu iya. Salah baca nanti na'am ya. Ni'am jamak an'am, an'amun, jamak an'am. Kalau dia baris bawah in'amun itu nikmat-nikmat. Kalau dia baris atas an'amun kal an'am, seperti binatang-binatang. Ni'am jamaknya ni'am, yaitu binatang-binatang, hewan-hewan. Karena mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Baik, ini ya. Tahan sampai di situ. Dah, di sini ada kalimat di judulnya, yaitu daripada udhiyah. Dan kemudian diartikan dia dengan daripada ini bab pada menyatakan kurban. Dinyatakan daripada bab kurban. Kira-kira mana yang lebih tepat? Disebut dia udhiyatun, atau dia itu disebut dengan kurban? Mana yang lebih tepat, Pak? Mana Pak ini? Lebih di tepat udhiyatun atau lebih tepat dia itu kurban? Sampai-sampai sholat kita ayo kita sholat hari raya kurban. Nah, mana yang tepat? Kira-kira? Kurban. Mana yang tepat? Udhiyatun. Nah, kita kaji dengan secara ilmiah dulu. Nah, al-udhiyatu ini diartikan juga dia kurban. Diartikan dia kurban atau kurban. Ini diartikan kurban. Al-udhiyatu secara bahasa artinya adalah irtifa'un nahar. Irtifa'un nahari, yaitu terangkat matahari. Terangkat matahari atau naik matahari atau naik matahari. Irtifa', ya, terangkat matahari. Dia memiliki akar katanya itu adalah doha. Udhiyah, doha, yaitu siang hari. Sementara secara istilah fiqih, ini adalah udhiyatun ini yaitu zabahun makhsusun bin niyatin taqarruban ila Allah. Makhsusun bin niyati taqarruba ila Allah.
sembelihan yang dikhususkan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Menyembelih dikhususkan terkhusus dengan pakai niat mendekatkan diri kepada Allah. Ini secara yaitu fikih arti udhiyah ini. Menyembelih dikhususkan dengan pakai niat. Harus ada niatnya seseorang. Demikian disebutkan. Demikian disebutkan oleh Al-Munzir dalam kitab beliau, dalam kitabnya bernama Lisanul Arab. Lisanul Arab. Jadi kalau di kitab ini Pak bisa kita lihat definisinya. Apa arti bahasa ini apa artinya? Udhiyah ini apa artinya? Jadi kamus, semacam kamus di logatnya orang Arab ini apa artinya nih? Jadi kamus. Bila kita ingin tahu makna-makna yang tersirat di dalam secara bahasa dan makna-makna yang terungkap di dalam istilah fikih itu tadi. Ini makna udhiyah. Judulnya dipakai kitab, judulnya udhiyatu. Tapi diartikan dia itu kurban. Diartikan kurban. Makanya ketika orang itu dia untuk mau menyembelih, maka dia itu adalah waktu naiknya, terangkatnya matahari. Ini waktu duha. Waktu duha. Itu terangkat mulai matahari. Makanya itu Aidul Adha. Aidul Adha. Nah, di sini dia. Aidul Adha, Duha, Udhiyah. Udhiyah. Sifatnya ini bukan menyembelih kurban, enggak. Dia ini adalah yaitu disembelih waktu mulai naik matahari setelah daripada salat Aid. Setelah salat dari 2 rakaat maka disembelihkan kurban itu. Tidak malam, tidak siang, sore, tidak. Mulainya disitulah. Maka disebut dengan udhiyatu. Jadi jangan kita langsung aneh judulnya udhiyah, tapi diartikannya kurban. Maka kita cari mana yang lebih tepat dalam penyebutan, apakah itu udhiyah, apakah itu daripada kurban. Yang lebih populer di lisan masyarakat itu adalah kurban, bukan udhiyah. Kalau dia udhiyah, itulah maknanya, artinya dia itu terangkatnya matahari atau mulai naik daripada matahari ketika dia menyembelihkan binatang ternak itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan niat. Kemudian beda daripada kurban. Kurbanun. Nah, kalau kurbanun ini, kurbanun artinya dia ini dekatnya. Artinya dia ini dekat. Bukan korban binatang yang dikorbankan itu tadi, tapi dekat. Maka di dalam istilah fikih, istilah fikihnya ini kurban, ma dhahaba minan ni'amin taqarruban ila Allah Ta'ala. Secara bahasa, ma dhahaba minan ni'ami taqarruban ila Allah Ta'ala. Ma dhabaha minan ni'ami taqarruban ila Allah Ta'ala. Secara istilah fikih, makna kurban ini sendiri
dia berakar katanya qaruba. Qaruba, qaruba yaqrabu qurbanun. Nah, dia qurbanun artinya dekat. Dah. Dekatnya bagaimana? Yang itu sesuatu yang disembelih daripada ni'am, binatang-binatang ternak, unta, sapi, kambing, domba dan sebagainya. Tujuannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang sudah berkurban, binatang hewan yang besar-besar, yang mahal-mahal, yang sampai jutaan, dia sembelih waktu duha, begitu maksudnya. Dia berkorban, dia sembelih hewan itu kapan? Waktu duha, udhiyah. Tapi setelah menyembelih dia tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia itu salah niat. Berarti dia itu niatnya bukan untuk takarrub. Dia semakin berkorban, semakin dekat kepada Allah. Makanya kalau orang yang dia melihat tetesan darah daripada hewan itu, dia semakin teringat, semakin dekat dengan Allah. Makanya kurban. Ketika di lafaz qaruba ini dekat, maka ada huruf alif dan nun ini menunjukkan itu sangat dekatnya dia. Sangat dekat. Sangat dekat. Maka di kitabnya Melayu itu diartikan apa? Mendapangkan diri kepada Allah. Nah, itu maksudnya. Mendapangkan diri kepada Allah. Mendapangkan diri kepada Allah berarti mendekatkan diri. Mendekatkan diri bagaimana? Sangat mendekat, sangat dekat. Ya, sudah berkurban kayak biasa-biasa saja, tidak. Dia semakin lagi ibadahnya semakin ditingkatkan, amalannya semakin ditingkatkan. Kenapa? Dia berkurban. Kalau dia kurbankan kambing, kalau dia kurbankan sapi, tapi tidak mendekatkan diri kepada Allah, berarti yaitu nilai ibadah kurbannya. Nilai ibadah kurban yaitu tidak mendapatkan. Kenapa? Karena tidak meningkat. Ini bedanya udhiyah dengan kurban. Udhiyah dengan kurban, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Lain halnya dengan korban. Nanti korban perasaan. Enggak korban hari ini, ada korban perasaannya. Kalau korban ini akibatnya siapa? Dalam kamus bahasa Indonesia, korban ini adalah orang yang objek yang dikenakan. Objek yang dikenakan. Yang dikenakan. Di korban. Korban, kurban, udhiyah. Ya. Kalau orang yang kurbannya ini dilakukan itu pada hari ya, pada kurban mendekatkan diri, karena mendekatkan diri di tanggal daripada yaitu hari tasyrik. Fi ayyami tasyrik 10, 11, 12, 13 tujuannya itu adalah mendekatkan diri. Beda kalau orang dia menyembelihkan daripada binatang ternak itu, apakah sapi, apakah kambing, apakah domba, dia sembelih ini semuanya, tapi tidak ada tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi tidak ada disembelihnya itu pada waktu 10, 11, 12, 13 ya. Dia tidak menyembelih ini di luar ini. Di luar daripada 11, 12 ini. Maka ini bukan disebut dengan yaitu kurban, yaitu sembelih biasa aja. Karena tujuannya tidak ada mendekatkan diri kepada Allah. Ini maksud daripada kurban ini. Ya. Kalau korban sesuatu yang diterkenakan gitu. Nah, ini korbannya, mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang yang berkorban,
tengok sapi di pasar disembelih, tapi tak ada tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ini tidak ada mendekatkan diri kepada Allah, hanya beli daging dia saja. Jadi kalau bila seorang itu berkurban tidak mendekatkan diri kepada Allah, berarti hewan yang dia sembelih itu hewan sama seperti hewan yang di pasar. Karena tujuannya tak ada, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Yang biasanya sebelum dia kurban tidak berjamaah solatnya, tidak dekat kepada Allah, tidak bermunajat kepada Allah, tidak baca Quran, sedekahnya, hewan yang disembelih itu hanya sekedar sembelih saja, tapi tak ada tujuan. Ini makna secara definisi menurut daripada Al-Munzir dalam kitab beliau Lisanul Arab. Baik ya. Jadi itu harus kita sama-sama kita perincikan, kita jelaskan makna-makna yang ada di lafaz ini. Di judul udhiyatu diterjemahkan dengan kurban. Kurban bukan bayangkan itu daripada binatang yang disembelih. Binatang, tidak, sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang mendekatkan diri kepada Allah? Menyembelih hewan. Dengan menyembelih hewan, maka seorang itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah dalilnya berkurban ini atau berudhiyah ini? Bermula dalil yang mengisbatkan, menetapkan dia, bermula dalil yang menetapkan dia dahulu daripada ijma' itu. Dalilnya sebelum ditetapkan oleh para ulama, sepakat para ulama, ijma' para ulama, ada di dalam Quran. Dalilnya. Mana dalilnya? Firman Allah Ta'ala, "Fassalli li rabbika wanhar." Itu dalilnya. Belum sepakat para ulama, sebelum sepakat para ulama, maka di dalam Quran sudah ada. Fassalli li rabbika wanhar. Sembahyanglah, bayangkan olehmu ya Muhammad pada hari raya haji, dan sembelih olehmu kurban. Apa kurban? Sesuatu yang mendekatkan diri kepadamu. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Sembelihlah hewanmu, banyaklah sedekah, beli hewan kambing, sembelih, kemudian sebut nama Allah. Itu dia. Lihat, dari udhiyah dan berkurban ini, sebelum ijma' ulama, sepakat ulama bahwasannya dalam Al-Quran sudah disebutkan. Dalam Quran disebutkan. Apa disebutkan? Allah katakan, "Fassalli li rabbika wanhar." Ya, perhatikan. Ayatnya pendek tapi dalam ini. Makanya jangan kita menganggapkan sesuatu ayat yang pendek itu yaitu enggak ada makna apa-apa. Lebih dalam itu. Lebih dalam ini. Di surat Al-Ikhlas itu kalau bila dikaji tak apa dia? Tak habis-habisnya gitu. Di surat Al-Ikhlas ini. Bila bapak tak menghafal sifat 20, maka diringkaskan dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Huwa Allah ahad. Itu kesimpulan daripada sifat-sifat yang wajib diketahui 50 akidah. Ayat ini walaupun pendek tapi dalamnya. Banyak ulama-ulama tafsir menafsirkan dengan versi-versi daripada menurut ulama-ulama. Lihat. Fassalli li rabbika wanhar. Ini surat yaitu Al-Kautsar, ayat yang kedua. Ayat yang pertama, inna a'tayna
kal kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Kita buatkan dulu ke ayat yang pertama supaya lebih jelas. Inna a'tayna kal kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Ya. Di ayat yang kedua ini merupakan daripada ijma'nya, ini merupakan dalil yang telah ditetapkan sebelum ulama-ulama menetapkannya sudah ada, yaitu tentang kurban. Di ayat yang pertama Allah katakan inna sesungguhnya kami, kata Allah, a'tayna telah kami berikan kepada engkau, kaf ini Muhammad, ya Muhammad. Nah, sesungguhnya kami telah kami berikan kepada engkau Muhammad. Apa yang Allah berikan kepada Muhammad? Banyak versi, banyak yang memberikan ini maknanya ini. Ada yang mengartikan ini telaga Kausar, karena memang Nabi yang memegang telaga Kausar itu, Allah serahkan kepada Nabi. Maka disitulah kita berdoa kepada Allah supaya kita diberikan daripada telaga Kausar. Bagaimana kita bisa diberikan telaga Kausar? Banyak-banyak sebut Nabi, banyak-banyak salawat kepada Nabi, banyak-banyak setelah azan mendoakan Nabi. Maka itu doa, yaitu diberikan telaga Kausar, air telaga Kausar. Bahkan Nabi yang menyuapkan sendiri. Berbaris semua sini. Nabi disuapkan, Nabi yang menyuapkan, Nabi yang menyuguhkan telaga Al-Kausar. Karena pemiliknya itu Nabi Muhammad, diserahkan oleh Allah. Diserahkan oleh Allah. Maka doanya setelah azan itu, maka doa di dalam kitab Al-Bajuri itu ada disebutkan tentang doa, yaitu fi yadi syarifati, ya Allah berikan kami kemuliaan supaya bisa dapat minum telaga Kausar yang engkau titipkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila diminum itu tak akan merasakan daripada kehausan. Ini. Ada lagi ulama tafsir itu mengartikannya apa dia? Kausar itu nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Banyaklah versi-versi ulama memaknakan ini. Nah, kalau begitu ya Muhammad, nikmat kuberikan kepada engkau, kemudian telaga kuberikan kepada engkau, sesuatu yang tidak engkau dapatkan itu kuberikan, kami berikan. Fasalli, kalau begitu, fa, ini menunjukkan bahwasannya cepat kerjakan, jangan nunda-nunda lagi. Itu fa di sini artinya maka ya, dia artinya maka, tapi tidak ada jeda. Kita kalau berikan nikmat, diberikan nikmat itu kadang-kadang bersyukurnya nanti bulan depan. Hari ini diberikan nikmat, syukurnya nanti. Tidak. Begitu kita dapat nikmat hari ini, jangan tunda lagi. Bagaimana kita cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang diberikan? Maka cepat-cepat. Jangan nunda. Bagaimana caranya itu? Salli. Makna salli ini apa? Salatlah kamu. Salatlah kamu. Berdoa. Ada yang mengartikan ini salat, ada yang mengartikan doa. Ya kan? Ada yang mengartikan salat, ada yang mengartikan salat. Buktinya disebutkan yaitu dalam Quran, yaitu sesungguhnya berdoa itu salli alaihim sakanun lahum. Diberikan itu doa. Nah, tetapi ulama-ulama tafsir dalam mazhab Syafi'i, tafsir Jalalain, tafsir Nawawi, tafsir Turjumanul Mustafidin, dan juga kita dapatkan di sini makna salli adalah salatlah kamu salatlah hari raya haji, hari raya Idul Adha diartikan Idul Adha. Ini maksud daripada salat. Maka cepat-cepat kamu, jangan nunda-nunda lagi. Salatlah, beribadahlah bagi Tuhanmu. Ini kan salat kan? Mana salat itu? Kalau sudah diberikan nikmat kepada Allah, cepat sembelihkan.
Cepat datangkan hewan-hewan yang mendekatkan diri kamu kepada Allah. Kalau sudah mendekatkan diri kepada Allah, maka kamu cepatkan yaitu ibadah. Jangan tunda-tunda lagi lama. Jangan ditunda-tundakan. Kalau sudah diberikan, makanya paginya itu kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menunjukkan apa? Rasa syukur kita kepada Allah. Makanya hari raya yang akbar itu di antara dua hari raya adalah hari raya Idul Adha dibanding dengan hari raya Idul Fitri. Yang akbarnya ini menunjukkan nikmat yang sangat, tapi kebalikannya yang sekarang ini tidak. Seolah-olah dia ketika masuk hari raya Fitri itu udah lempang, tak ada lagi ibadah. Ramadan udah pergi, aman. Malaikat menangis Ramadan pergi. Orang beriman menangis Ramadan pergi. Maka mereka berkata, "Lau ta'lamu ummati latamannau hadzal sanati." Aku berharap andai katalah umatku itu tahu bahwasannya kelebihan tentang Ramadan, maka mereka pasti akan berharap setiap bulan ini Ramadan. Kenapa? Ada kelebihannya. Tapi kalau di dalam fasalli ini hari raya Idul Adha, ini nikmat yang diberikan oleh Allah. Dalam setahun itu mengumpulkan kita biaya. Ya, diberikan oleh Allah rezeki. Nah, masuk itu, nah sekarang nikmat sudah kuberikan. Rezeki telah kuberikan. Coba kamu salat ibadah. Kapan itu? Yaitu hari raya Idul Adha. Kalau sudah kamu lakukan salat hari raya, wanhar. Sembelihlah kurban. Nah, disinilah dalilnya para ulama mengatakan yaitu sembelihlah kurban. Sembelihlah kurban. Nah, sembelihlah kurban. Tapi kalau kurban kan bisa aja fasalli li rabbika kurban. Ini enggak pula. Atau fasalli li rabbikal udhiyah. Ini tidak, tapi disebut wanhar. Apa maknanya nih? Fasalli li rabbika, maka beribadahlah kamu, yaitu Idul Adha, salat Idul Adha untuk Tuhanmu, artinya beribadah kepada Tuhan ketika diberikan nikmat, yaitu dan disertai daripada wanhar. Waw di sini bukan artinya dan, tetapi serta. Waw ma'iyah. Kalau sudah ini, maka cepat kamu lakukan kurban. Terus di sini wanhar dari mana? Wanhar ini fi'il amar. Kata dasarnya adalah nahar. Nahar ini itu adalah bagian leher. Makanya kalau bahasa Arab kalung itu letaknya di leher. Itu nahar. Letak kalung. Yang disembelih itu di sini. Tak boleh nyembelih itu di perut. Tak boleh nyembelihnya ini. Makanya kata Al-Quran, wanhar, di bagian leher. Coba cari tahu, pelajarin itu. Kenapa orang-orang nyembelih di leher? Kan bisa aja di sini. Kalau dia nyembelih tempat lain, melanggar syariat. Makanya begitu menyembelih di leher, Al-Quran nyuruh. Maka di sini adalah wanhar, sembelih olehmu, bagian daripada lehernya. Wanhar. Maka diarti apa yang disembelih? Sesuatu yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Disebutlah dia itu kurban. Inilah dia maknanya nih. Panjang kan? Sampai ngantuk gitu nih pembahasannya. Itu satu ayat itu. Belum dilanjutkan lagi ayat yang ketiga pembahasannya. Begitu sangat luas nih. Dari kaedah bahasanya aja berarti nyuruhkan cepat fa. Fa itu cepat, jangan ada nunggu-nunggu jedah lagi. Baik. Nah, ini ayat yang dijadikan dalil. Kemudian ada dalil lagi tentang masalah kurban ini di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabbu ilallahi min iraqatid dammi innaha ta'ti yaumal qiyamati la yaqa'u minallahi ta'ala bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha
fatibu biha nafsan, rawahul Tirmidzi. Kata Nabi SAW di hadis ini, bagi kalau orang dia betul-betul ingin menguasai, hafal hadis ini. Ingin menguasai bab kurban, hafal hadis ini. Yakni tidak juga dikerjakan anak Adam suatu amal pada hari raya haji yang terlebih digemari kepada Allah Ta'ala daripada menyembelih kurban. Bahwasannya kurban itu lagi akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya dan segala rusuknya, bahwasannya diperkenankan Allah Ta'ala pahala menyembelih kurban itu dahulu daripada gugur darahnya ke bumi. Maka kamu sukakanlah diri kamu dengan kurban itu. Kata Nabi SAW, tidak ada amalan yang lebih baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah daripada menyembelih hewan kurban, hewan yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi amalan-amalan, lakukan amalan ini, lakukan amalan ini, lakukan amalan ini. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah menyembelih hewan kurban. Hewan yang dekatkan diri kita kepada Allah. Itu kata Nabi. Mengapa hewan yang dikurbankan itu mendekatkan diri kepada Allah, yang paling dicintai oleh Allah? Karena nanti pada hari kiamat, fa innaha ta'ti yaumal qiyamati, maka nanti pada hari kiamat itu tanduknya hewan yang kita kurbankan akan jadi saksi. Bulunya akan jadi saksi. Tulang rusuknya, tulangnya akan menjadi saksi. Seluruh daripada darahnya akan menjadi saksi. Maka ketika seorang itu menyembelihkan dia, nahar, itu yauman nahar. Hari raya itu disebut juga yauman nahar. Hari raya Idul Adha, hari raya Idul Kurban, hari raya haji, sama. Jadi kalau dikatakan besok kita masuk yauman nahar, bukan hari raya haji, nahar, sama aja. Yauman nahar, hari raya haji, Idul Adha, dan hari raya kurban. Nanti pada hari kiamat itu Allah akan datangkan saksi-saksi yang mana mereka itu menyembelih kurban. Tanduknya, bulunya, sampai bulu-bulu halus daripada binatang, hewan yang kita kurbankan itu akan menjadi saksi. Itu semua akan menjadi kebaikan-kebaikan. Maka pada hari kiamat itu datanglah kepada mereka pahala-pahala. Sebelum darah itu jatuh ke bumi, jatuh dia daripada ke bumi, bimakanin wa innad damma la yaqa'u, sesungguhnya darah-darah yang sungguh jatuh minallah, daripada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Saat itu sebelum jatuh daripada ke bumi, maka Allah sudah mengampuni dosa orang yang menyembelih kurban itu. Belum jatuh ke bumi lagi, itu dosa-dosa yang menyembelih si kurbaner itu sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah keutamaan orang yang berkurban. Bukan hanya ada Allah ampun, kemudian kurban kita diterima oleh Allah. Maaf, orang yang dia ada kemampuan, maka dia pilih. Padahal saat itu dia hari kurban, maka lebih baiknya itu dia kurban, bukan akikah. Kalau akikah kapan saja. Kurban itu setahun sekali. Setiap tahun. Kalau kurban seumur hidup sekali. Maka bila dia saat hari itu, maka pilihlah kurban. Beda. Dalam hukum saja akikah berbeda. Nanti ke depan kita akan bahas. Setelah bab kurban, bab akikah. Kalau dia kebetulan harinya itu hari kurban, pilih kurban. Tapi kalau hari raya Idul Adha lama, masih sebulan lagi, maka akikah. Tapi kalau sudah hari H,
Dia kurbankan, nanti dia nggak dapat lagi pahala tanduknya, darahnya, pahala daripada bulunya, bahkan sebelum darah ini jatuh ke bumi, nggak dapat dia. Maka kata Nabi, fatibu biha nafsan, maka bersedap-sedaplah kamu dari makanan itu. Maka bersedap-sedaplah kamu, sukakan olehmu akan makanan itu. Makanan mana? Makanan yang mendekatkan diri kepada Allah. Makanya waktu dimakannya itu adalah sunnah. Beda dengan kurban. Beda dengan akikah. Kalau akikah waktu makannya yang punya apa? Bukan sunat, mubah. Kalau orang yang kurban sunat. Lebih lagi yang dimakan sunat itu adalah hatinya. Seperti Nabi kan. Untuk tabaruk saja. Untuk ngambil berkah saja. Jangan pula dia sudah kurbaner sekali makan minta pahanya. Wah, Pak, ini saya udah kurban Pak ya, sini nyembelih minta separuh daripada kurban. Enggak, ambil berkah aja supaya dimakan oleh keluarga sama-sama. Di situ mereka berdoa, ya Allah, terimalah kurban kami ini ya Allah. Jadikan ini jadi saksi nanti di hari kiamat kami. Waktu saat kami berkurban ini ya Allah. Jadikan kami semua dalam keluarga ini bisa dapat mengendarai. Orang yang sedang berkurban waktu saat di dunia dia nggak ada kendaraan jalan kaki, waktu di akhirat dia naik kurban. Yang tidak berkurban, terus orang yang berjalan ini naik sapinya, naik kendaraannya, nah terus dia melambaikan tangan, dada paha ya. Dulu bapak naik mobil kan, nah kami sekarang di akhirat udah naik kendaraan. Itulah kendaraan dia. Kebaikan-kebaikannya. Hitung aja bulu-bulu yang ada. Makanya sunatnya itu banyak dagingnya, banyak bulunya. Jangan banyak tulangnya, daging nggak ada. Dimakan fakir miskin itu tak ada. Nah itu yang jadi saksinya. Ini ayat ini menyebutkan kurban mendekatkan diri kepada Allah. Beda kalau dia nazar, itu nazar lain. Nah, dia harus tepatkan. Di hari raya haji ini saya akan ini. Itu baru. Nah, lain halnya kalau seorang yang sudah dia waktunya luas untuk akikah. Jadi lainkan waktu itu. Ini momennya momen hari raya haji, bukan momen akikah. Ini makanya Nabi katakan hilanglah keutamaan dia. Fatibu biha nafsan. Dia hilang daripada ini. Baik ya. Maka kita ini kan sudah ada tabungannya, sudah ada tabungan kurban, sudah meringankan, tidak enak dikit demi sedikit. Setidaknya adalah apa yang kita bawakan itu. Ingat ya, tapi jangan itu hukumnya itu tidak wajib, sunat muakkadah bagi yang mampu. Jangan memaksakan diri mau berkorban, utang dulu, mau berkorban, utang. Tidak. Bila dia ingin berdekatkan diri kepada Allah, yang kuberikan nikmat itu Kausar tinggal berikan nikmat. Salatlah kamu, bertakbir kepada Allah, doa kepada Allah, pergi ke tempat sembelihannya dan bawa hewannya itu. Kalau dapat minumkan misalnya, kamulah nanti jadi saksi. Bila Allah nanti bertanya, mana kurbanmu? Kamu jawab, wahai binatang. Wahai kambing. Nah, ngomong sama dia. Itulah ya. InsyaAllah kita akan kaji kembali daripada perkara ini. Mudah-mudahan tahun ini kita diberikan rezeki oleh Allah untuk dapat berkurban. Mudah-mudahan diluaskan rezeki kita. Mudah-mudahan di tempat kita ini, perumahan kita ini, Allah jauhkan daripada segala mara bahaya. Dan Allah luaskan rezeki kita untuk sama-sama kita berkurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وصل وسلم عن سادتنا وصحب رسول الله أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم وحليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini, semoga bermanfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan rencananya mau buat kalender digabung dengan ibu-ibu yang sudah mau dibuat kalendernya, tapi kita foto-foto kegiatan